Halo guys, hari ini aku akan sharing tentang 3 hal, yaitu yang pertama, diskon atau rebate pajak penghasilan di Singapura, dan yang kedua, skema pembebasan pajak yang ada di Singapura, di mana nanti akan ada 2 skema yang akan aku bahas, dan yang ketiga, abuse atas skema pembebasan pajak. Aku akan mulai dari yang pertama, diskon atau rebate pajak penghasilan di Singapura. Jadi pemerintah Singapura itu memberikan fasilitas diskon atau rebate kepada perusahaan yang dikenai tarif pajak normal 17%. Diskonnya itu berkisar dari 25% hingga 50%, tetapi di-cap pada angka tertentu. Sayangnya, diskon pajak penghasilan ini hanya diberikan pada kurun waktu YA 2013 hingga YA 2020. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi tax rebate di Singapura. Sekarang aku akan masuk ke skema pajak yang ada di Singapura. Ini adalah topik pembahasan kita yang kedua. Jadi skema pembebasan pajak ini berbeda dari insentif perpajakan. Secara umum, ada 2 skema pembebasan pajak, yaitu yang pertama, skema pajak untuk new startup companies atau perusahaan yang baru berdiri, dan yang kedua adalah skema pembebasan pajak parsial untuk perusahaan. Kita masuk ke yang pertama, tax exemption scheme untuk new startup companies. Jadi yang pertama ini, sesuai namanya, skema pembebasan pajak untuk new startup companies, yaitu skema ini hanya diberikan untuk perusahaan yang baru berdiri selama 3 YA pertama dari perusahaan tersebut. Tujuan dari pemerintah Singapura memberikan skema ini adalah untuk memberikan dukungan kewirausahaan dan membantu mengembangkan perusahaan lokal. Untuk mulai dari YA 2020 dan seterusnya, skema ini memberikan potongan pajak sebesar 75% dari 100.000 Singapura dolar pertama dari normal chargeable income atau pajak penghasilan. Dan untuk 100.000 kedua diberikan lagi potongan pajak 50%. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk 3 YA pertama dari perusahaan. Dan 1 YA tidak boleh melebihi 12 bulan. Jadi contoh cara menghitungnya, misalkan di YA 2020, kita asumsikan ini adalah YA pertama dari perusahaan. Perusahaan tersebut mendapatkan chargeable income 250.000. Maka yang dibebaskan dari pajak adalah 75% dari 100.000 pertama, yaitu 75.000, dan 50% dari 100.000 kedua, yaitu 50.000. Jadi untuk YA 2020 dan 2 YA berikutnya, maksimal chargeable income yang dibebaskan dari pajak adalah 125.000. Yaitu 75.000 ditambah 50.000 ya. Kemudian di tahun keempat, setelah sudah tidak bisa lagi menggunakan skema ini, maka perusahaan bisa menggunakan skema pembebasan pajak yang kedua, yang akan kita bahas. Sebelum itu, aku mau sampaikan dulu syarat perusahaan bisa menggunakan skema pembebasan pajak untuk perusahaan startup ini. Yang pertama, perusahaan itu harus didirikan di Singapura. Yang kedua, perusahaan itu harus merupakan subjek pajak Singapura pada YA tersebut. Nah, untuk menentukan bagaimana cara menentukan subjek pajak Singapura atau bukan, bisa dilihat di video aku yang lain. Kemudian yang ketiga, total modal sahamnya dipegang secara langsung oleh tidak lebih dari 20 orang pemegang saham selama periode YA tersebut, di mana semua pemegang sahamnya adalah individual atau minimal 1 orang pemegang saham adalah individual yang memegang minimal 10% saham biasa yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak berlaku untuk perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah investment holding atau perusahaan yang melakukan property development untuk dijual, diinvestasikan maupun keduanya. Cara mengklaim skema pembebasan ini adalah dengan mengisi di form C atau form CS atau form CS Lite pada bagian yang bersangkutan bahwa
perusahaan tersebut akan mengklaim skema ini. Sekarang kita masuk ke yang kedua, partial tax exemption for companies. Semua perusahaan berhak mendapatkan partial tax exemption atau PTE, kecuali untuk perusahaan yang sudah mengklaim tax exemption untuk startup yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk YE 2020 dan seterusnya, PTE memberikan 75% exemption untuk 10.000 pertama dari normal taxable income dan 50% exemption untuk 190.000 selanjutnya dari normal taxable income. Jadi, dengan cara perhitungan yang sama dengan startup tadi, pembebasan pajak yang bisa didapatkan untuk setiap YA adalah maksimal 102.500, yaitu 7.500 ditambah 95.000. Sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu abuse atas skema pembebasan pajak. Jadi, IRAS secara spesifik menyebutkan bahwa tujuan dari skema pembebasan pajak adalah untuk mendukung kewirausahaan dan alasan komersial yang sesungguhnya. Nah, abuse atas skema pembebasan pajak yang tadi kita bahas, itu termasuk pengalokasian income dari suatu usaha ke beberapa perusahaan cangkang, sehingga chargeable income dari perusahaan-perusahaan cangkang tersebut masuk dalam batasan skema pembebasan pajak, tanpa ada suatu kegiatan komersial yang sesungguhnya dan pengalokasian biaya tanpa alasan komersial yang sesungguhnya. Hingga 31 Januari 2021, ada lebih dari 300 perusahaan yang sudah diaudit atas kemungkinan abuse skema pembebasan pajak perusahaan startup dan diharuskan untuk membayar pajaknya dan sekaligus penaltinya. Sekian video aku kali ini, terima kasih.